Pemirsa, baru 2 bulan berjalan, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 mengalami defisit sampai 30 triliun rupiah lebih. Pemirsa, saya Yudi Handoyo. Anda menyaksikan Sindo Prime. Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok selesai diperiksa Kejaksaan Agung, pemirsa. Ahok diperiksa terkait mega korupsi anak perusahaan Pertamina. Ya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok seperti yang kita lihat saat ini menjalani pemeriksaan selama 8 jam oleh penyidik Kejagung dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Dan selama pemeriksaan, Ahok bekerja sama dengan memberikan agenda rapat yang pernah digelar. Ahok pun mempersilahkan penyidik untuk mengecek langsung isi rapat tersebut sesuai dengan catatannya. Ahok menyebut dirinya senang dapat membantu Kejagung dalam mengungkap mega korupsi yang merugikan negara 193,7 triliun rupiah. Enggak, bukan alat. Saya jadi saksi dan orang. Itu kan diulang. Saya kenal itu 9 orang, itu kan baca lagi. Tangkap 2. Kamu kalau 9 itu ada 18. Masing-masing 7 halaman. Ya itu aja sih ya. Pak, kalau terkait dengan broker-broker yang broker-broker itu gimana, Pak? Komisaris daripada Dewan Direksi Oke, ini aja. Saya kira nanti tunggu aja. Yang Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Sebelumnya Kejaksaan Agung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait untuk pengembangan kasus dan penyidikan, termasuk memeriksa Ahok. Saya kira mungkin beliau bisa dipanggil ataupun saya nggak tahu. Harusnya dipanggil ya. Pak, Kan lapisannya kan masih dirut-dirut yang lama. Kalau Pak Rifat kena, harusnya mantan dirutnya juga dipanggil mungkin. Pak, sebagai waktu menjadi promot, memang ada yang Bapak ketahui juga. Pernah kecium nggak, Pak? Berapa kita udah lapor? Ada yang kecium, ada yang nggak kecium. Dan itu Juga, dilaporkan? kita dugaan. Dan itu dilaporkan? Karena kan ada audit BPK, ada audit yang lainnya. Dan itu Bapak laporkan? Bapak. Aduh, baik aku mau penyidik deh. Pak, kalau Oke, aku datang bantu jaksa. Pak Rijal gimana Pak? Tapi aktor besar ini siapa, Pak, yang bakal Bapak spill di Pak? Kamu tanya sama penyidik Pak deh. Rijal gimana Pak? Selama Pak apa? Sosok si Rijal ini. Selama Pak di Komnas. Pak, surat yang Bapak pernah temukan itu sama yang dibilang sama Kejaksaan Agung. Tapi polanya sama. Ya, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal dengan nama Ahok diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina. Kita akan cari tahu mengenai situasi terkini di sana. Sudah ada rekan Esra Ambarita. Halo, selamat malam Esra. Ahok baru saja selesai diperiksa oleh Kejagung, Esra. Lantas apa saja yang disampaikan oleh Ahok dan juga pihak Kejagung? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Beberapa menit lalu baru saja Basuki Cahayapurnama atau kerap disapa Ahok meninggalkan gedung Kejagung yang tadi agendanya adalah pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang di PT Pertamina. Poin-poin menarik yang cukup kami dapatkan tadi dari pernyataan Ahok kepada awak media adalah bahwa ia terkaget-kaget ketika banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan ataupun yang diberikan dari penyidik dalam hal ini terkait kasus korupsi ini.
Dan kalau kami detailkan bahwa ia juga sampai harus terkaget-kaget mendengarkan pertanyaan, ada belasan pertanyaan yang ia dapatkan karena terbilang cukup lama sekali dari Ahok ini diperiksa, yakni kurang lebih ada, kalau kami estimasikan waktu dari pukul 8.45 pagi hingga pukul 6:30 malam, ada sekitar 8 jam kurang lebih dalam pemeriksaannya. Nah, sempat juga kami tanyakan mengapa terbilang lama. Nah, disebutkan oleh Ahok bahwa ini berkaitan dia harus menjadi saksi untuk 9 orang tersangka. Jadi satu persatu harus didetailkan terkait bagaimana dalam kasus korupsi ini. Namun menyoal dugaan pengoplosan, Ahok tadi mengatakan bahwa itu tidak menyinggung hal pengoplosan. Lebih dari itu, bahkan hal-hal yang di luar pikiran Ahok ditanyakan kepada para penyidik, dan ia juga menyampaikan, saya juga tidak mengetahui hal tersebut, namun bisa ditanyakan kepada penyidik. Namun yang penting ya bahwa Ahok terkaget-kaget terkait apa yang disampaikan ataupun apa yang ditanyakan penyidik. Kemudian juga tadi beberapa hal disampaikan Ahok adalah bahwa ia bersedia atas apapun nanti yang dimintai keterangannya dari pihak Kejagung dalam hal ini jika harus diperiksa kembali. Namun ia menekankan ia akan membantu, ataupun jika sekiranya ada dokumen-dokumen penting yang hendak ditanyakan terkait rapat, ia akan serahkan juga kepada pihak Kejagung. Namun lebih rincinya Ahok tidak membeberkan secara komprehensif. Ia meminta kepada pihak Kejagung untuk lebih lengkap terkait apakah ada fakta baru, kemudian apakah ada orang-orang baru. Nah, pemirsa, untuk diketahui bahwa tidak hanya Ahok saja yang diperiksa, bahwa ada sebelumnya juga 10 saksi yang dipanggil Kejagung untuk melihat seperti apa kasus ini secara komprehensif. Nah, tidak menutup kemungkinan juga akan ada pihak-pihak lain yang juga akan dipanggil untuk merunutkan seperti apa kasus ini. Dan untuk diketahui bahwa kasus ini merugikan negara setidaknya mencapai 193,7 triliun, dan salah satu tersangka yang ditetapkan adalah dari Direktur Utama Patraniaga, yakni Rifa Siaan, yang tentunya tidak menutup kemungkinan pula bahwa ada pihak-pihak tersangka lain karena ini mencakup hal yang cukup besar sekali. Demikian, kembali ke Anda, Yudi. Esra, kami ingin tahu apakah ada informasi tentang kemungkinan penambahan tersangka barukah dari kasus dugaan korupsi Pertamina ini, Esra? Iya, Yudi dan juga pemirsa, tadi sempat juga saya tanyakan kepada pihak Kejagung, Harly Siregar, menyatakan bahwa setiap hari pihaknya akan terus melakukan pemanggilan demi pemanggilan untuk merampungkan kasus ini. Namun tadi juga kami tanyakan kepada Basuki Cahayapurnama, Pak, apakah ada kemungkinan besar aktor tertentu atau pihak-pihak tertentu juga yang ada di balik dugaan korupsi di tata kelola minyak PT Pertamina ini? Lagi-lagi tidak disebutkan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada orang lagi dipanggil, dan disebutkan bahwa nanti akan dibuka secara luas nanti di persidangan. Namun Yudi dan juga pemirsa, hal menariknya bahwa Ahok ini sempat mengatakan bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak saya ketahui dan saya terkaget-kaget ketika dibuka, ketika ditanyakan di Kejagung ini. Jadi kita nantikan bersama apakah nanti akan ada nama-nama orang lagi, karena sampai saat ini penyidik maupun dari pihak Kejagung masih terus mendalami terkait kasus ini. Nah, pemirsa, untuk diketahui bahwa kasus ini sudah didalami sudah terjadi sejak tahun 2018 sampai 2023, dan sekali lagi total kerugian negara kalau ditotalkan ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Demikian, kembali ke Anda, Yudi. Baik, terima kasih banyak, Esra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung RI. Selamat bertugas kembali, Esra Ambarita. Ya, dan pemirsa, berikutnya kita simak pernyataan Kapus Penkum Kejagung Harly Siregar terkait pemeriksaan Ahok hari ini. Tadi sampai pukul 18 ya atau 6 sore bahwa penyidik pada jam Pisus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUS itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan ya, pengawasan dalam kaitan dengan
importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina, di Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat, ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor, ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan import, ya, terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses, ya. Tentu penyidik akan terus mendalami, ya, keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu, ya, dokumen, ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Ada data-data yang disampaikan oleh Pak Ahok, ada hal yang baru nggak terkait dengan kasus ini? Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum, ya, terkait dengan tusi yang bersangkutan. Kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor import, ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah per tahun. Pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, DPR mendesak Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk memperbaiki tata kelola perusahaan hingga anak cucu perusahaan. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina membuka bobroknya tata kelola para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mereka adalah Gading Ramadan Yudo, Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Marhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agung Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Serta 2 tersangka lainnya yang merupakan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya
dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Corne. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung pada periode 2018 hingga 2023. Peraturan Menteri SDM nomor 42 tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun, ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak guna memuluskan dibukanya keran impor minyak. Ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turun ke produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor kontrak kerjasama. Akibatnya minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13-15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, anggota Komisi 6 DPR RI Asep Wahyu Wijaya mendesak Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk memperbaiki tata kelola perusahaan pengelolaan minyak negara hingga anak cucu perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan citra Pertamina sebagai perusahaan plat merah. Politisi Partai Nasdem ini mempertanyakan fungsi pengawasan dan kontrol di internal Pertamina yang tidak berjalan, serta meminta Dirut Pertamina benar-benar membenahi tata kelola Pertamina dan tak segan mengganti jajarannya yang bermain dengan tugasnya. Jadi buat saya bersih-bersih ganti pemain harus Pak, perlu Pak, oleh orang bapak mungkin yang baik, basisnya meritokrasi. Dia mampu, dia baik, dia proper, dia menguntungkan rakyat, tidak nyolong ke rakyat lagi, tidak nipu rakyat lagi, tidak nyolong ke rakyat lagi, tidak ambil subsidi ke negara, pura-pura jual begitu gitu Pak. Ya begitu, memang harus ganti pemain Pak. Asep menilai Pertamina perlu mengembalikan citra dan kepercayaan publik, terlebih setelah peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara, di mana Pertamina ada di dalamnya. Ya, di tengah kritikan kepada Pertamina, Presiden Prabowo sempat memberikan pesan menyentuh kepada jajaran Pertamina. Pemirsa, pesan ini disampaikan Direktur Utama PT Pertamina saat rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Utama dipanggil menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka saat itu. Ketika bertemu, pesan beliau sangat sederhana, tidak lebih dan tidak saya kurangi. Ketika bertemu, beliau hanya menyampaikan, setialah hanya kepada bangsa dan rakyat Indonesia, setialah hanya kepada merah putih. Sambil menunjuk bendera yang berada di belakang, beliau duduk. Dan beliau pesan, Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Hasilnya, Mendak menemukan botol-botol kemasan minyak kita dengan kapasitas yang ternyata tidak sesuai dengan takaran. Setelah dimasukkan dalam alat ini
isinya hanya 800 ml ya, yang seharusnya 1000 ml atau 1 liter. Inilah temuan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam sidak yang dilakukan ke salah satu pabrik minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Isi dari minyak kita yang seharusnya 1 liter hanya berada di angka 800 ml, artinya kurang 200 ml setiap botolnya. Temuan ini berada di lokasi baru PT Arta Eka Global Asia yang berada di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Akibatnya ruang penampungan minyak hingga produksi kini seluruhnya telah disegel. Sejumlah barang bukti berupa mesin produksi, botol plastik, dan minyak siap edar telah dipasangi garis kuning pengawasan dari Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut. Sidak dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai praktik kecurangan yang dilakukan. Sebelumnya perusahaan ini diketahui memproduksi minyak kita dengan takaran yang tak sesuai, dari 1 liter disunat menjadi 750 ml, serta menjual di atas harga eceran tertinggi yang disarankan pemerintah, dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Dari Karawang, Jawa Barat, Camar Hainda, iNews melaporkan. Sementara itu Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek Home Industry yang memproduksi minyak kita palsu. Pelaku mendapat keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Polda Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minyak goreng minyak kita palsu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengemas minyak curah dengan kemasan minyak kita. Tidak hanya itu, minyak curah yang diberi label minyak kita ini takarannya juga dikurangi dari 1 liter menjadi 850 ml dan dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. Dari pemalsuan tersebut, pelaku usaha mengantongi keuntungan sekitar 720 juta rupiah selama beroperasi 1 tahun. Polisi telah mengamankan 2 tersangka yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Reskrimum Polda Jawa Timur. Situasi sekarang, masyarakat juga harus bisa melihat mana yang benar, karena ini juga akan berbeda dengan harga yang ditetapkan. Dengan minyak curah ini kan belum tentu sama dengan yang minyak yang original mirip minyak kita. Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah produksi minyak kita di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku mengurangi takaran minyak kita dalam kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml. Petugas juga menemukan puluhan tumpukan dus minyak kita yang siap edar, serta 15 jerigen besar yang berisi minyak curah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur, Aimarani, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.